586 orang ketiga tidak disambut di sini. Apa maksudmu? Kapan aku pernah cemburu? Yan Jingyi segera membantah. Huo Zhiqian menatapnya dengan tenang, Nyonya Beining, ada sebuah kata yang mengatakan bahwa dia tidak jujur. Petik 2. Yan Jingyi masih ingin membela diri. Begitu teringat dengan sifat Huo Zhiqian, ia pun merasa malu saat bertemu dengan Huo Erdok. Direktur Huo, Anda juga melihat sikap Nona Leng hari ini terhadapku. Petik 2. Huo Zhiqian mengangguk. Jadi, jika aku bersikap kasar padanya di masa depan, jangan salahkan aku. Petik 2. Huo Zhiqian mengangguk dengan serius, kamu adalah istriku. Apa hubungan Nona Leng dengan aku? Bagus, kau masuk. Film baru akan segera dirilis, dan Yan Jingyi akan segera memasuki babak baru pekerjaan. Sebagai protagonis pertama, dia harus berpartisipasi dalam kegiatan roadshow dan publisitas di berbagai tempat. Pagi tadi, Yan Jingyi mengajak Tan Sangsang untuk berbelanja bersama. Ketika musim akan berganti, semua pakaian di lemari akan disiapkan oleh orang khusus. Namun, Yan Jingyi mengira dirinya telah mewarisi semua ciri khas wanita. Misalnya, jika Anda suka membeli pakaian, Anda selalu merasa pakaian di lemari tidak cukup untuk dikenakan. Tempat yang dikunjungi adalah pusat perbelanjaan paling mewah di Senjing, dan juga merupakan industri Huo. Setiap kali sampai seperti ini, Yan Jingyi merasa bahwa menikah dengan keluarga Huo adalah hal yang baik. Jingyi, sudah lama menunggu. Tan Sangsang berlari dengan terengah-engah, mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans. Melihat ini, Yan Jingyi mengernyitkan dahinya dengan jijik. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Wanita cantik yang berdandan seperti pengungsi. Pantas saja kencan buta tidak bertemu dengan orang baik. Petik 2. Jingyi, kamu benar-benar gila. Bukankah film baru akan segera dirilis? Kenapa kamu masih punya waktu untuk keluar? Ngomong-ngomong, kudengar terakhir kali ulang tahun keluarga Nona Bai, keluargamu Huo Zong juga pergi, kamu tidak mengkhawatirkannya. Wajah Yan Jingyi tampak acuh tak acuh. Petik 2. Kenapa aku harus khawatir? Sebenarnya, dia juga cukup aneh. Bahkan jika ada kebaikan, cukup cari kesempatan untuk mengembalikannya. Mengapa generasi tua ini memintanya untuk menikahi Huo Zhiqian? Keduanya berjalan sambil mengobrol. Mereka bersiap untuk membicarakan tentang kehidupan sang. Suara wanita yang mendominasi tiba-tiba terdengar dari toko di sebelahnya. Aku memintamu untuk mengeluarkan pakaian terbaru dari toko. Ini bukan apa-apa. Kenapa? Aku dan Nona Bai sangat asal-asalan. Bukankah aku pikir kalian tidak ingin tinggal di Senjing lagi? Suara ini. Yan Jingyi tanpa sadar menatap Tan Sangsang. Mungkin hari ini dia tidak melihat kalender kuning. Petik 2. Tan Sangsang tampak bingung. Sebelum sempat berbicara, Yan Jingyi sudah melangkah masuk dengan anggun. Cukup meriah. Tidak ada orang di sana. Jika tidak, bungkuskan untukku. Yan Jingyi memerintah dengan angkuh, tapi ia terlihat seperti wanita kaya yang manja dan arogan. Tan Sangsang mengikutinya, dan melihat ini diam-diam mengacungkan jempol. Oh, bukankah ini Nona Yan? Apakah Anda yakin Anda mampu membeli barang-barang di sini? Atau, hanya akan menghabiskan uang pria? Saat ini, ada wanita yang berdiri di dalam toko dengan dagu terangkat ke langit. Semua orang mengenal Yan Jingyi. Yang satu adalah Ren Hansuan yang mencoba menghancurkan pernikahan kakak iparnya dengan Huo Chengyu. Yang lainnya adalah Leng Yuxi yang menjijikkan dan tidak tahu diri. Benar saja, semuanya berkumpul, orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok, dan jenis barang apa yang berhubungan dengan jenis barang apa. Tidak ada orang ketiga di sini, jawab Ren Hansuan dengan sangat arogan. Wei Yai dengan sadar bergegas pergi. Petik 2. 587 Bagaimana aku bisa meneteskannya jika aku punya uang? Yan Jingyi mengangkat alisnya. Dia menatap Ren Hansuan dengan kedua tangan melingkar di dadanya, namun tatapannya sangat dingin. Begitu mendengar kata Xiao San, tatapan pegawai toko terhadap Yan Jingyi berubah. Dia pikir dia adalah putri kaya yang menghancurkan perasaan orang lain. Hanya saja, kenapa dia terlihat familiar? Hei, jangan bicara sembarangan. Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Tan Sangsang bergegas melindungi Yan Jingyi dari belakang dan berkata dengan galak. Ren Yuxuan meliriknya dengan jijik. Kamu ini apa? Apa ini giliranmu untuk berbicara? Begitu Leng Yuxi melihat Yan Jingyi, alis yang digambarkan dengan cermat tiba-tiba berkerut. Matanya dipenuhi kebencian. Kenapa pelacur ini ada di sini?
Ini bukan rumahmu. Jika kamu mengizinkanku pergi, aku akan pergi. Kenapa? Kamu tidak berhak datang ke sini karena kamu miskin. Petik 2. Tan Sangsang sangat marah, dan baru saja akan berbicara beberapa patah kata, Yan Yini menariknya ke belakang. Sekarang mereka sudah bercerai, kenapa tidak melihat Tuan Huo menikahimu? Kata-kata Yan Jingyi berhasil menusuk dada Ren Hansuan yang sakit. Ia menggigit bibir bawahnya dengan kuat dan sangat marah. Omong kosong, aku selalu menghormati Kak Huo. Bagaimana bisa aku merusak pernikahannya? Yan Jingyi mencibir, kenapa? Kenapa kamu tidak tahu malu ketika menjadi seorang tukang pukul? Setelah itu, dia menunjuk beberapa pakaian yang diletakkan di kursi. Aku ingin semuanya, bungkus. Petik 2. Bukankah tidak suka pakaian ini tidak cukup baru? Ini adalah merek kerja sama Yan Yan. Semua barang Yan Yan berani ditolak, cari mati. Hei, apa maksudmu? Aku yang pertama kali melihat pakaian-pakaian ini. Ren Hansuan mengangkat suaranya dan mengeluarkan kartu hitam dari dalam tas dengan bangga. Petik 2. Siapa yang tidak suka pakaian ini barusan? Apakah pelacur yang sekarang suka seperti ini? Apa orang lain ingin mengambil dan memilikinya? Ada banyak orang di sini yang melihat keributan ini. Kata-kata Yan Jingyi membuat semua orang tertawa. Ren Hansuan hanya merasa seperti ditampar di depan umum, wajahnya terasa panas. Jika bukan karena Huo Ge yang menikahi Shen Yan, apa dia harus seperti itu? Sekarang akhirnya Huo Ge dan Shen Yan bercerai, tetapi Huo Ge masih mengabaikannya. Apakah pelacur ini mengatakan sesuatu di Huo Ge? Tapi tidak apa-apa. Sekarang Yuxi sudah kembali ke China, kamu pasti tidak bisa mengalahkan Yuxi. Memikirkan hal ini, matanya menatap Yan Jingyi dengan penuh kebencian. Jangan menatapku, kamu tahu aku sangat kejam. Setelah mengatakannya, Yan Jingyi sengaja melambaikan tangannya. Ren Wuxuan langsung ketakutan ketika memikirkan tentang Yan Jingyi yang memilih tim pengawal keluarga Huo sendiri. Nona Yan, pakaian ini adalah pakaian yang disukai oleh Hansuan. Sepertinya tidak pantas jika kamu merebut orang seperti ini, kan? Leng Yuxi akhirnya berbicara tanpa memanggil Nyonya Huo, melainkan Nona Yan. Yan Jingyi tahu bahwa dia sengaja. Leng Yuxi pasti tidak mengakui bahwa dia telah menikah dengan Huo Xishan. Nona Leng tertawa. Jika aku tidak salah dengar, tadi sahabatmu sendiri yang mengatakan bahwa pakaian ini tidak cukup baru. Dia tidak menyukaiku, aku tidak bisa membelinya. Kau keberatan. Ekspresi Leng Yuxi sedikit berubah. Semua baju ini cukup mahal, aku juga mengkhawatirkanmu. Yan Jingyi mengangkat alisnya ke arah Leng Yuxi dan berkata dengan provokatif. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang? Jika kamu tidak puas, kamu juga bisa meminta Huo Xishan. Chapter 588. Nada bicara Yan Jingyi terdengar arogan. Leng Yuxi menggetarkan giginya dan memelototinya dengan kejam, wanita tidak tahu malu ini. Bukankah kamu hanya memanjat pohon dan berubah menjadi burung phoenix? Aku dengar kamu berakting. Kenapa? Pemeran utama wanita bergantung pada si Sen. Benar, Yan Jingyi mengangguk, wajahnya penuh dengan kata pamer. Si Sen benar-benar menyebalkan. Dia sudah mengatakan tidak ingin dia memberikannya. Yan Jingyi menepuk pipinya dengan kedua tangannya dan berkata dengan gugup. Benar-benar memalukan. Aku sudah sebesar ini, tapi dia harus mengandalkanku. Petik 2. Leng Yuxi merasa dirinya sangat marah. Dia sengaja menyindir dia. Wajah dan telinga sang memerah. Bahkan jika dia tahu bahwa apa yang dikatakan Jingyi benar-benar tentang pekerjaan, nada suaranya dan penampilannya harus membingungkan. Nona Yan, lebih baik menjadi manusia. Petik 2. Yan Jingyi masih terlihat datar. Seperti apa wajah Wei Ai? Bisakah dia makan? Selain itu, apakah wajahku lebih cantik darimu? Yan Jingyi si jalan kecil ini mempermalukannya. Raut wajah Leng Yuxi menjadi pucat. Ia menatap pegawai toko yang akan mengenakan pakaian itu. Petik 2. Pelayan toko itu memandang Yan Jingyi dengan ragu. Tapi wanita ini sudah. Aku memberikan harga 2 kali lipat. Dengan wajah dingin, Wei Si mengangkat dagunya. Lipat 2 harganya. Mata pelayan itu berbinar. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Tatapannya tertuju pada Yan Jingyi dan Leng Yuxi. Titik koma tanda tanya petik 2. Leng Yuxi masih memegang postur tinggi. Nona Yan, pendapatan tinggi Anda sebagai seorang aktor tidak cukup untuk membeli semua ini, tetapi juga memberikan harga 2 kali lipat. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berhenti lagi. Petik 2.
Uang si Sen tidak datang karena angin kencang. Ini lebih baik daripada menghabiskan uang orang lain. Si Sen tidak suka pemborosan dan pemborosan. Jadi, kamu sebaiknya tidak memaksakan diri untuk membeli pakaian ini, kan? Yan Jingyi merapikan rambutnya yang terurai di dahinya. Petik 2 titik titik titik. Apa kamu membenciku dan merasa aku miskin? Leng Yuxi tidak menjawab, hanya memberi isyarat dengan matanya, bukankah begitu? Ya, aku memang sangat miskin, aku hampir miskin. Yan Yinyi berkata sambil memanjat tiang. Leng Yuxi tidak menyangka dirinya akan mengakuinya. Tidak seperti ini, aku lihat Nona Leng begitu kaya, biasanya dia juga sering berbuat baik, kan? Atau Nona Leng bisa membeli baju ini untukku? Leng Yuxi menatap Yan Jingyi dengan heran. Mengapa wanita ini begitu tidak tahu malu dan memintanya untuk membelikannya? Hei, kamu ini apa? Bukankah kamu sudah menikah dengan keluarga kaya? Apa kamu tidak punya uang? Ren Wuoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Bukan urusanmu, kamu mengatakannya seperti itu. Petik 2. Memang benar bahwa pakaian ini berjumlah ratusan ribu yuan. Bahkan jika ada, tidak mungkin dia bisa mengambilnya dengan santai. Terlebih lagi, dia masih harus membelinya dengan harga 2 kali lipat. Yuxi, lihatlah, orang seperti ini benar-benar menjadi saingan cintamu. Benar-benar menyebalkan. Jika tidak mengatakannya, Leng Yuxi pun merasa kesakitan. Oke, karena Nona Yan tidak mampu membelinya, aku bisa memberikannya padamu atas nama si Sen. Ini adalah hadiah pertemuan, dan aku harus berterima kasih kepada Nona Yan karena telah merawat si Sen selama ini. Petik 2. Tan Sangsang mendekat ke telinga Yan Jingyi dan berbisik. Jingyi, dia sedang mempermainkanmu. Petik 2. Yan Jingyi tersenyum. Terlalu sopan. Aku juga mau baju ini. Petik 2. Yan Jingyi sudah hampir setengah menginginkan pakaian di sebuah toko. Ia benar-benar kesal padanya dan menggertakkan giginya untuk membayar. 589 Yan Jingyi adalah orang ketiga. Melihat uang di kartu Leng Yuxi terhapus, Yan Jingyi merasa puas. Huo Zishen tidak akan bisa mengalahkanmu. Dia masih sangat senang. Bagaimana mungkin Huo Zishen punya uang? Nona Leng, karena kamu sudah memberiku semua pakaian ini, apa yang harus aku lakukan adalah urusanku sendiri. Leng Yuxi menyimpan kartunya dan merasa sedih saat ini. Awalnya ingin mempermalukan Yan Jingyi dengan uang agar Yan Jingyi tahu perbedaannya dengan dirinya sendiri. Tanpa diduga, hal ini telah menghabiskan begitu banyak uang. Dia bahkan merasa Yan Jingyi sengaja. Sang, pakaian-pakaian ini dijual dengan diskon 50% di depan pintu. 50%. Jingyi, apa kamu sudah gila? Wajah Yan Jingyi tampak serius. Petik 2 titik titik titik. Apa kamu pikir aku gila? Apa kau mau memotong 50% dari pakaianmu? Kita bagi rata uang yang dijual. Aku akan memberikan hadiah ulang tahunmu tahun ini. Petik 2. Tan Sangsang ragu-ragu sejenak, lalu berjalan keluar dari toko sambil membawa tas. Begitu ia berteriak, setengah dari pusat perbelanjaan berkumpul. Yan Jingyi, kamu ini gila. Itu baju yang dibeli Yuxi. Kenapa kamu menjualnya? Atau diskon 50%? Nona Leng sendiri yang mengatakannya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah putri keluarga bayi yang bermartabat masih tidak bisa dihitung? Leng Yuxi sekarang yakin bahwa wanita ini sengaja melakukannya. Tentu saja. Petik 2. Yuxi, apa kamu tega menelan amarahmu? Wanita itu terlalu jahat. Jelas-jelas kamu yang membelanjakannya, tapi dia malah menjualnya dalam sekejap mata. Raut wajah Leng Yuxi sedikit jelek. Wei Yai hanya terdiam. Petik 2. Awalnya, Leng Yuxi mengira bisa memberi pelajaran pada Yan Jingyi kali ini, tapi ia tidak menyangka bahwa Yan Jingyi juga tertipu. Ren Wuoxuan awalnya sangat membenci Yan Jingyi, tapi sekarang ia menjadi sangat marah. Yuxi, kamu tidak takut dengan Tuan Huo? Aku tidak takut. Tunggu, aku akan mengajarimu. Melihat Ren Hansuan keluar, mata dinginnya tampak berbinar. Apa yang kau pikir kau akan menggunakanku? Barang mewah yang diproses dengan diskon 50% semuanya baru, dan beberapa kantong besar pakaian langsung dirampok. Tan Sangsang menatap informasi transfer di ponselnya dan merasakan kebahagiaan orang kaya untuk pertama kalinya. Tidak heran Jingyi sangat menyukai uang. Tepat ketika dia hendak berbalik, ponselnya tiba-tiba direbut dan jatuh ke tanah. Kalian masih tidak tahu malu. Barang yang dibeli oleh orang lain, bahkan jika dijual, uang itu harus dikembalikan. Jika miskin,
Siapa yang berani mengambil ide? Ren Hansuan merasa tidak cukup lega, dan menginjak beberapa kaki di ponsel Sang. Tan Sangsang menatap ponselnya, matanya langsung berapi-api. Apa kamu gila? Leng Yuxi bersedia mengeluarkan uang untuk membeli Jinyi, apa urusannya denganmu? Yuxi adalah temanku, dan urusannya adalah urusanku. Ren Buoxuan berteriak, kalian belum tahu, kan? Dia adalah selingkuhan. Dia telah merebut suami sahabatku dan sekarang masih menggunakan uang orang untuk menghambur-hamburkan uangnya. Petik 2. Sialan, wanita ini benar-benar gila. Yan Jinyi mendorong hidungnya dan langsung mengeluarkan topi baseball dan meletakkannya di lantai atas. Tidak membiarkan orang di seluruh dunia tahu bahwa Yan Jinyi adalah nyonya muda kedua keluarga Huo. Leng Yuxi tidak bisa bekerja sama dengan Ren Hansuan ketika melihat perilaku Yan Jinyi. Kebetulan dia juga tidak ingin identitas wanita di depannya menjadi publik. Semakin sedikit orang yang tahu hubungannya dengan si Sen, semakin baik. Hansuan, jangan sembarangan. Petik 2. Mengapa kamu pergi ke luar negeri dengan temperamen yang jauh lebih lemah? Dia adalah orang yang merebut suamimu. Apakah kamu tidak bisa melupakannya begitu saja? Raut wajah Leng Yuxi sedikit jelek. Petik 2. Ren Buoxuan, diamlah. 590 Sishen, kamu sudah datang. Yuxi, aku melakukannya demi kebaikanmu. Kondisi Ren Hansuan saat ini sedikit membara. Selama ini, dia sangat rendah hati untuk menyenangkan Huo Chengyu, tetapi dia malah lebih dingin padanya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia pernah menemaninya untuk bertemu dengan seorang ahli tua. Di jalan, dia melihat iklan dukungan Yan Jinyi di gedung. Setelah dia bercerai, apakah dia menyukai Yan Jinyi lagi? Begitu memikirkan hal ini, Ren Hansuan sangat ingin mencekik Yan Jinyi sampai mati. Wanita jalang ini tidak hanya merebut orang yang disukai Yuxi, tetapi juga ingin merebutnya. Wanita ini hanyalah seorang selingkuhan. Sangat luar biasa jika menikah dengan orang kaya. Setelah kamu bosan bermain, kamu hanya akan ditinggalkan. Dia hanya seorang aktor, dan dia benar-benar mengira dia akan meremehkanmu. Petik 2. Yan Jinyi menatapnya tanpa ekspresi. Dia memutar lehernya dan berkata dengan suara dingin. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Petik 2. Ren Hansuan sudah sangat marah. Kenapa kamu masih ingin membunuhku? Tidak perlu, tapi aku akan memukulmu. Petik 2. Setelah mengatakannya, ia meraih kerah Ren Hansuan dan melangkah maju, meninggalkan 2 tamparan di wajahnya. Kamu pikir sendiri sebagai selingkuhan, kamu bisa mengatakan orang lain. Kamu seharusnya bersyukur bahwa mall ini penuh dengan identitas. Jika kamu beralih ke tempat lain, pasti akan menjadi berita. Petik 2. Yan Jinyi masih merasa kesal. Dia pun menjambak rambut Ren Hansuan dan menamparnya. Bibir tipisnya benar-benar nyaman. Petik 2. Posisi Leng Yuxi berdiri paling dekat dengan mereka. Ketika tamparan Yan Jinyi mendarat di wajah Ren Hansuan, ia bahkan bisa merasakan telapak tangannya. Terutama ketika suara telapak tangan Ba terdengar, seperti memukul wajahnya. Leng Yuxi tanpa sadar menyentuh wajahnya. Dasar gila, beraninya kamu memukulku. Mata Ren Hansuan memerah, ia menggertakkan giginya dan menyerang Yan Jinyi. Yan Jinyi menghindar dengan mudah, lalu menendang pantat Ren Hansuan. Ren Hansuan berteriak dan berbaring di lantai dengan tidak senonoh. Orang-orang di sekitar tertawa. Ren Yuxuan merasa malu dan marah, ia hanya merasa pipinya panas dan rasa malu melanda seluruh tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan bangkit berdiri. Aku akan mati-matian denganmu. Baru saja hendak menerjang, tiba-tiba kerumunan orang berbaju hitam itu bubar. Adegan itu segera dibersihkan, diikuti oleh 3 sosok yang dikelilingi oleh pengawal. Ketiganya tinggi dan memiliki temperamen yang luar biasa, terutama pegawai toko yang cukup beruntung untuk tinggal di tempat kejadian dengan wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata Ren Hansuan berbinar. Ia buru-buru berlari ke sana. Huo Gei, aku hanya ingin membantu Yuxi untuk meminta penjelasan. Yan Jinyi memukulku. Dia baru saja menendangku di depan begitu banyak orang. Petik 2. Matanya memerah, ayah Wei tidak pernah memukulku sejak kecil, tapi hari ini dia memukulku. Huo Chengyu selalu menghormati ayahnya. Ren Hansuan yakin Huo Chengyu akan meminta Yan Jinyi untuk meminta maaf kepada ayahnya. Huo Chengyu masih terlihat lembut, tetapi matanya yang di bawah kacamata berbingkai emas tampak dingin. Si Sen, adik iparnya memukul orang. Petik 2. Huo Sishen mengiyakan.
Leng Yuxi segera berjalan ke depan Huo Zixuan, wajahnya penuh dengan rasa malu. Petik 2 titik titik titik. Zixuan, kenapa kamu di sini? Tadi Nona Yan melihat beberapa set pakaian dan sepertinya tidak ada uang untuk membelinya, jadi aku membayarkannya. Ini adalah hadiah pertemuan. Apakah kamu tidak keberatan? Yan Jini memutar bola matanya. Ia berbalik dan hendak menemui Tan Sansang. Ia baru menyadari kalau dirinya menghilang entah kapan. Oh ya, Huo Zixing juga datang. Setelah memikirkannya, ia melirik Huo Zixing dan wajahnya tidak begitu baik. Selanjutnya bab 591.